Bab 1248. Petunjuk untuk kembali pulang. Tunggu, tempat ini sepertinya kita pernah ke sini. Tuan Yun berhenti tiba-tiba, dan berbicara sambil mengerutkan kening. Kelihatannya sama, tapi itu bukan tempat yang sama. Ikuti saja aku. Winner sangat percaya diri. Sepertinya sudah sangat ahli dalam bidang ini. Eric Kin tambah bingung, cara jalan Winner sangat mirip dengan caranya sendiri saat menuju lembah meteorit di pegunungan Liantian. Tapi formasinya sendiri tidak berubah sedikit pun. Bagaimana ini bisa terjadi? Sebelum semua orang menyadarinya, dia diam-diam telah mengeluarkan formasi dari batu kasar yang mengambang, tetapi benda ini tidak bisa memandu jalan seperti lembah meteorit. Tapi tidak bergerak. Pemandangan sekitar, termasuk jenis pepohonan, tidak terlalu konsisten. Ini hanya kebetulan. Diam-diam Eric Kin berpikir, pegunungan Liantian masih sangat luas. Deretan pegunungan di tanganku tidak bisa mendeteksi daerah ini. Jika itu adalah kemungkinan terakhir, maka aku punya pemikiran. Iblis Fu berkata saat ini. Apa? Tanya Eric Kin. Tanah suci ini adalah medan perang kuno yang disegel pada awalnya, kan? Kata Iblis Fu. Dan lembah meteorit, harta karun itu, termasuk monster darah iblis, juga merupakan perubahan yang dimiliki beberapa orang kuat setelah kematian mereka. Dunia tersembunyi adalah yang tertinggi dan bagian dari medan perang kuno tempat dunia dewa berada disegel, kalau dibilang begitu baru masuk akal. Dengan kata lain, ketika klan iblis ditindas oleh ketiga sekte, Kaisar Iblis Ling Ri tiba-tiba memimpin klan iblis untuk bangkit. Jika dunia tersembunyi dibuka secara terpisah, tidak akan ada harta klan iblis, hanya medan perang kuno. Eric Kin terkejut dengan tebakan ini. Apakah ini berarti bahwa dunianya sendiri terhubung ke dunia dewa, dan jalannya melalui medan perang kuno yang tersegel ini? Pegunungan dengan lembah meteorit merupakan salah satu sudut pegunungan Liantian, dan sudut lainnya di tanah suci ini. Eric Kin membagikan tebakan ini dengan Ye Zun. Dengan cara ini, selama kita pergi ke medan perang kuno lainnya dan melihatnya, kita mungkin bisa menemukan jalan kembali. Akhirnya ditemukan beberapa petunjuk untuk kembali ke dunia asli, keduanya sedikit senang. Jangan berharap terlalu banyak, ayo kita selesaikan masalah yang ada terlebih dulu. Eric Kin tersenyum tak berdaya. Namun, dirinya juga sedikit penasaran. Dia pergi tiba-tiba, lebih dari sebulan telah berlalu, perubahan apa yang akan terjadi di sana? Saat ini, di tiga sekte dunia tersembunyi, di dalam sekte Wen Dao. Lebih dari sebulan yang lalu, kerusakan yang disebabkan oleh Eric Kin telah diperbaiki, dan setidaknya sekte Wen Dao telah kembali tenang lagi. Tetapi saat ini, atmosfer di aula utama Master Sekte sangat tertekan. Cendro Sun dan para tetua berdiri diam di bawah panggung. Di atas panggung ada 3 orang tua dengan ekspresi muram. Lebih dari sebulan, sudah lama berlalu, pencuri yang merusak gunung belakang sekte Wen Dao dan menyebabkan sekte menjadi kehilangan harga diri di dunia kultivasi, masih belum ada petunjuknya. Orang tua berambut putih itu dengan cemberut berkata, Cendro Sun, bagaimana kamu yang penatua agung mengurusi masalah? Dan kalian, apakah di sekte Wen Dao isinya hanya sampah yang tahu makan saja? Cendro Sun dan tetua lainnya berkeringat di dahi mereka dan takut mengangkat kepala mereka. Peristiwa perampokan Eric Kin mengejutkan seluruh dunia kultivasi. Sekte nomor 1 dunia tersembunyi dibobol. Gunung belakang diledakkan, para tahanan diselamatkan, dan Kenny Zhao dan lainnya dibebaskan. Pada akhirnya, bahkan ketika 3 tetua agung dipukul mundur bersama, pelakunya sekarang benar-benar hilang sepenuhnya tanpa tertangkap. Ini benar-benar rasa malu terbesar dalam sejarah sekte Wen Dao, membuat mereka menjadi bahan tertawaan dunia kultivasi. Dalam belasan hari ini, mereka semua bertindak,
dengan panik mencari para penjahat itu, tetapi mereka tidak menemukan apapun. Ketika waktunya telah disepakati dengan ketiga tetua, Cendrosun dan yang lainnya hanya bisa bersiap untuk dimarahi oleh mereka. Lapor kepada para sesepuh, pelakunya terlalu licik. Saat kami menunggu, mereka tidak meninggalkan jejak aura atau apapun yang bisa menunjukkan identitasnya. Tidak ada cara untuk mencarinya, ucap Cendrosun. Kamu tidak dapat menemukan seseorang yang tak meninggalkan jejak. Untuk apa kita membesarkan keluarga Pu? Teriak sesepuh itu. Aku sudah bertanya. Cendrosun tersenyum pahit dan berkata, Taois Denis Pu menjelajahi rahasia surga. Dia terluka parah dan muntah darah. Kita hanya dapat mengetahui bahwa orang ini berasal dari luar dunia. Dia masih mendapat serangan balik dan tidak dapat mengetahuinya selama 6 bulan ke depan. Aku pergi mencari keluarga Ni lagi, dan pihak lain mengatakan bahwa akan memakan waktu 2 atau 3 bulan sebelum hasilnya diberikan, dan tidak mungkin untuk memastikan seseorang itu dari dunia luar. Bukankah itu petunjuk penting? Sebagian besar master berasal dari dunia tersembunyi, dan mungkin ada beberapa master luar yang bisa menahan seranganku tanpa kematian. Si orang tua berambut putih itu berkata sambil mengerutkan kening. Apa yang dikatakan sesepuh adalah ketika Denis Pu berhasil menghitung hasil ini, aku langsung memikirkan Eric Kin untuk pertama kalinya. Cendrosun mengangguk. Kalau begitu tangkap orang itu dan tanyakan, lebih baik salah membunuh daripada melepaskannya. Sesepuh itu berkata dengan dingin. Tetapi orang ini tidak mungkin muncul di sekte Wen Dao pada saat itu. Cendrosun tersenyum pahit. Ketiga tetua, sudah aku selidiki. Saat itu, Eric Kin sedang berada di pedalaman klan iblis, dan dia bertarung dengan Raja Iblis, dan dia terluka parah pada akhirnya. Aku tidak tahu apakah dia mati atau entah kemana dia melarikan diri. Kebetulan saat sekte Wen Dao diserang, orang ini bertempur di klan iblis. Tanya lelaki tua berambut hitam curiga. Aku juga curiga, tapi aku cukup mengenal Eric Kin. Aku bertanya kepada beberapa saksi bahkan menggunakan metode pencarian jiwa untuk memastikan bahwa orang itu memang Eric Kin. Dia menggunakan banyak cara yang hanya dimiliki oleh Eric Kin, kata Cendrosun. Selain itu, aku juga yang mengatur agar dia melawan Raja Iblis. Cendrosun menghela napas dan berkata, jadi aku ingin bertanya kepada ketiga sesepuh, apakah yang menyerang itu adalah Bramacang? Bramacang. Setelah mendengar nama ini, ekspresi ketiga tetua berubah sedikit. Benar, orang yang menyerang sekte Wen Dao hanya mengungkapkan metode pemurnian tubuh kuno. Banyak di antaranya yang unik seperti Kenny Zhao. Adapun beberapa muridnya yang tersisa, antara meninggal atau terluka parah, dan tidak mungkin bisa mempelajari semua kekuatan magis Kenny Zhao. Dan kali ini, Kenny Zhao dibebaskan dari penjara. Mata Cendrosun berkedip, jadi aku curiga orang ini melakukannya. Tetapi aku belum pernah melihat Bramacang. Aku ingin bertanya kepada tiga sesepuh, apakah mungkin dia melakukannya? Ini tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Raut wajah lelaki tua berambut putih itu berubah, dan dia berkata dengan tegas. Kemudian, dalam ekspresi tak terduga dari semua orang, lelaki tua itu menjadi tenang dan berkata, Bramacang itu sudah mati. Jangan melihat ke arah ini lagi. Periksa orang lain. Dunia luar sangat besar. Master di luar bukan hanya Eric Kin dan Bramacang saja, pasti masih ada master dan ahli yang tersembunyi. Apalagi, Eric Kin juga terus menghilang, dan kecurigaan tidak bisa dikesampingkan. Ya, Cendrosun mengangguk. Terhadap Eric Kin, meskipun dia berpikir bahwa itu tidak begitu mungkin, Cendrosun secara alami tidak akan mengendurkan kewaspadaannya sebelum dia menemukan pembuat kekacauan. Jika ternyata Eric Kin yang melakukannya pada akhirnya, maka, meski ia tidak dapat ditemukan, sekte Qin yang ia ciptakan,
Begitu pula kerabat dan teman-temannya, tidak akan dilepaskan begitu saja oleh Sekte Wendao. Dan apa yang terjadi dengan Brahma Chang yang menyebabkan ketiga tetua menyuruhnya untuk menghentikan penyelidikan terhadapnya, dan terlihat sedikit berantakan. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.